Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah subuh yang berbahagia, puji dan syukur sama kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillah sampai pagi kini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan dan hidayah sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan rangkaian ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita doa kepada Allah semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Alizar Chan MA yang telah berkenan hadir. Marilah kita awali pengajian kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, Ketua Zambat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanadzis syakirin. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu jemaah subuh yang berbahagia, kita awali dengan mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh ini kita kembali dibangunkan oleh Allah setelah kita beristirahat, dan dibangunkan kembali itu kita syukuri karena kita dihidupkan kembali. Artinya kita masih diberikan oleh Allah ruang untuk beribadah, menikmati kehidupan. Sentiang masih ada kesempatan membilai, kurang masih ada kesempatan panambah. Dengan harapan kiranya kita menutup usia ini dengan bihusnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita baru saja kurang lebih 1 minggu berada pada tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita berada pada bulan Muharram, ditandai dengan insya Allah besok itu adalah kepulangan jamaah haji kita, kloter terakhir untuk Sumatera Barat, kloter 17. Dan Agam juga ada yang bergabung dalam kloter 17 kalau saya tidak salah. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi kultur dan budaya bahwa kita senantiasa menyambut tahun baru. Walaupun kita sadari bahwa menyambut tahun baru Islam tidaklah seangat dan setegang, semeriah, seasik menyambut tahun baru Masehi. Kalau menyambut 1 Januari itu semua komponen, setiap orang, kelompok sibuk menyiapkan berbagai macam kegiatan. Ada pacugoni, ada mengkang kerupuk dan sebagainya, banyak sekali kalau menyambut 1 Januari. Tapi ketika menyambut 1 Muharram itu ada juga, tapi tidak sehangat
ketika kita menyambut 1 Januari. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelusuri dalil atau nas, baik itu Al-Quran maupun itu hadis, memang tidak sepotong pun nas kita jumpai adanya perintah langsung kepada kita untuk menyambut tahun baru, tidak ada. Hai orang-orang beriman, sambutlah tahun baru, tidak ada itu. Atau ya umatku, sambutlah tahun baru, itu tidak akan pernah kita jumpai. Tetapi apabila kita telusuri dalil yang memberikan isyarat dan mengarahkan kita agar senantiasa memperhatikan waktu yang beredar, itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Bahkan ada satu surat yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan surat waktu malah. Surat Al-Asr. Populernya surat Wal Asri. Itu surat waktu itu. Itu kemudian yang kedua, 80% bahkan hampir 90% itu apabila Allah bersumpah di dalam Al-Quran, itu landasan sumpah Allah itu adalah waktu. Umpamanya wal fajri, demi waktu fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, wal laili. Bahkan ada langsung wal asri. Itu setiap sumpah itu senantiasa dialas dengan waktu. Nah, dalam kajian agama kita Islam, sumpah itu adalah sesuatu yang sudah sangat tinggi nilainya. Karena pada awalnya atau pada asalnya kita itu dilarang bersumpah, Bapak Ibu. Pada awalnya kita dilarang bersumpah. Tapi sumpah masih tetap boleh dilaksanakan apabila cukup 2 syarat. Apabila melengkapi 2 syarat. Pertama, masalahnya besar. Gadang masalahnya. Jadi kita dilarang oleh Allah bersumpah dalam hal-hal kecil. Umpamanya kita dituduh oleh teman atau siapapun mencuri sandal jepit, terompa Jepang. Kita dituduh bukan main. Nah, untuk menyatakan bahwa kita benar-benar tidak melakukan itu, lalu bersumpah pula. Kalau terompa jepitnya, balian salah sepasang. Dan sampai sumpah, kau buatlah. Karena terlalu ringan. Jadi masalahnya besar. Yang kedua, ndak ada jalan lain leh. Hanya itu satu-satunya jalan. Kalau ini tidak dilakukan, itu ujungnya bahaya. Kita dapat contoh, seorang tertuduh di depan hakim. Dia akan menerima hukuman, tidak saja masuk penjara, bahkan kadang bergantung kepada hidup dan mati. Itulah Bu ya. Nah, hidup mati itu masalah besar. Kalau dia bersalah, dihukum mati. Kalau dia bebas, tidak bersalah, bebas. Jadi antara hidup dan mati, itu masalah besar. Nah, untuk itu harus hati-hati menyatakan orang ini bersalah atau tidak bersalah. Harus jelas permasalahannya. Nah, salah satu di antara yang dapat dilakukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah atau tidak bersalah, harus ada saksi. Nah, sekarang saksi menentukan hukuman orang ini. Apakah dia dihukum mati atau bebas? Yang menentukan adalah keterangan saksi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa jamin saksi ini jujur? Apa yang bisa kita lakukan agar saksi berkata jujur? Karena ini menyangkut nyawa. Ya kan ada saksi. Kalau ada pula saksi untuk saksi, bila selesainya. Ya dulu saksi untuk saksi. Itu tidak putus-putus segala barang kok. Maka dalam kondisi seperti itu, satu-satunya jalan saksi disumpah.
Sumpah saksi namanya. Betul kan? Nah, sumpah saksi. Demi Allah, aku bersumpah. Demi Allah, aku berjanji akan mengatakan yang kulihat dan kudengar. Balutonyo atau jujurnya urusan dia dengan Allah. Di awal surat Al-Ahzab Al-Quran itu Allah memberikan contoh datang kepada Nabi 2 orang suami istri. Masing-masing menuduh bahwa pasangannya selingkuh. Itu di awal surat Al-Ahzab. Suami menuduh istrinya yang selingkuh. Istri menuduh suaminya yang selingkuh. Tuduh-menuduh. Nabi kehilangan akal. Siapa yang benar ini? Akhirnya satu persatu dipanggil Nabi. Kamu sini. Kamu yang selingkuh atau istrimu? Dia Rasul, bukan saya. Kamu punya saksi? Saksi yo ndak ada. Lalu tidak ada saksi, kok begitu kamu menuduh saja? Saya nampak Rasul. Kamu mau bersumpah? Mau Rasul. Suruh dia bersumpah. Itu di awal surat Al-Ahzab. Demi Allah, istriku selingkuh. Demi Allah, istriku salah. 4 kali. Yang kelima, demi Allah, kalau aku yang berdusta, aku rela menerima azab dari Allah. Disuruh pulang. Dipanggil istrinya lagi. Kamu yang selingkuh atau suamimu? Dia Rasul, bukan saya. Nah, sama dengan yang tadi. Kamu punya saksi? Tidak. Kalau kau tak punya saksi, satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah kau bersumpah. Mau dia bersumpah. Demi Allah, aku benar 4 kali. Demi Allah yang kelima, kalau aku salah, aku rela menerima azab dari Allah. Suruh pulang. Allah memerintahkan, pisahkan orang itu. Hanya 6 bulan Bapak Ibu. 6 bulan sakitlah suaminya. Akhirnya suaminya dalam keadaan sakit itu mengakui, sumpah saya adalah sumpah palsu, sebenarnya saya memang salah. Nah, jadi tidak lama-lama. Jadi artinya adalah bahwa sumpah baru boleh dilakukan kalau benar-benar masalahnya besar dan tidak ada jalan lain. Nah, itu sumpah. Jadi sumpah itu dalam agama kita serius. Setiap sumpah tidak boleh. Makanya kita kenal beberapa sumpah. Ada namanya sumpah pejabat. Kenapa pejabat perlu disumpah? Karena tidak ada yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jadikan sebagai bahan pegangan ini pejabat berbuat benar atau berbuat salah. Karena memberikan satu kekuasaan sama dengan memberikan sebilah pedang kepada seseorang. Kita sulit membayangkan Bapak Ibu kalau pedang itu sempat terkasihkan ke orang gila. Kalau lah dia yang tagihan karang gelo. Itu nyorambah satunya. Nah, sekarang siapa yang bisa jamin pejabat yang baru dilantik ini berbuat benar, berbuat lurus? Tidak ada yang bisa jamin. Kan bisa diawasi. Siapa yang mengawasi? Kan ada tim-tim pengawas, termasuk pemilu besok. Ada tim pengawasnya juga. Bawaslu namanya. Nah, seorang pejabat kan bisa diawasi. Boleh. Berapa orang mengawasi? Kapan diawasi? Sampai di mana dia mengawasi? Ada yang paling berbahaya. Kerjasama dengan pengawas. Akan berbahaya. Jadi, satu-satunya jalan yang patas itu, jalan pintas itu adalah dia disuruh mengawasi dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Disuruh bersumpah. Nah, itu namanya sumpah jabatan. Dalam tradisi Islam namanya bai'ah. Karena kalau dia sudah diawasi oleh dirinya, maka dirinya itu akan ikut dengan dia kemanapun dan kapanpun. Demi Allah, aku akan melaksanakan tugas dan amanah ini selurus-lurusnya, sejujur-jujurnya. Mulai semenjak dia bersumpah itu, maka melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Itu sudah sama wajibnya dengan salat. Jadi kalau dia kerja di kantor, masuknya jam 7:30,
mulai semenjak dia bersumpah itu masuk jam 7:30 itu sudah wajib bagi dirinya sama dengan wajibnya sholat. Nah, tiangnya dinyolek. Makanya banyak yang langgar sumpah Bapak Ibu, dimakan oleh sumpahnya sendiri. Banyak sekali sumpah, ada sumpah pocong lagi ya, macam-macam. Katih hendak pucuk ke bawah, hendak bau dek di tengah. Nah, kamu kapil itu. Nah, kan gitu. Jadi artinya sumpah itu sesuatu yang tinggi dan tidak boleh dipermainkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makin besar yang bersumpah itu bobot sumpahnya akan makin tinggi. Sumpah wali nagari itu di bawah sumpah camatnya dari segi tanggung jawab dan kewajiban. Tapi bagaimana kalau sumpah camat dibanding dengan sumpah bupati? Mana lebih tinggi? Bupati lebih tinggi karena kekuasaannya, kewajibannya itu lebih besar. Tapi sumpah gubernur lebih tinggi lagi. Karena itu sudah provinsi, akan mengawasi sesungguh-sungguhnya provinsi. Bagaimana kalau dibandingkan dengan sumpah presiden, kepala negara? Tentu akan lebih tinggi lagi bobotnya. Nah, sekarang yang bersumpah itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam secara keseluruhan. Tidak ada sumpah itu le. Tidak ada sumpah le. Allah yang bersumpah. Itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih, sumpah di atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang kita perhatikan. Pertama, sumpah Allah itu disandarkan oleh Allah kepada waktu. Sumpah Allah disandarkan oleh Allah kepada waktu. Nah, kan seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, limbago kita orang Minangkabau dalam hidup perlu tampe basanda. Tampe basanda ko tagok naranca atau rapuh naranca. Tentu digantung kanan tinggi, disandarkan kanan tagok. Tampe basanda barang nan tagok nan kokoh. Bantu apa basanda ketunggak tu. Insyaallah nak kapatar. Atau basanda ke dinding, seolah indak kerompak dinding. Maka basandalah kanan tagok. Banyak nan salah tampe memilih tampe basanda sehingga alu mengamanga le ala rabah. Ba mangko rabah tampe basanda rabah dibawa rabah tampe basanda. Akan situ. Jadi tempat menyandarkan sumpah sesuatu yang kuat. Kita sebagai hamba maka sumpah kita sandarkan kepada Allah au sifati atau sifatnya demi Allah. Anda dari itu le. Atau demi yang maha kuasa, itu juga boleh. Demi yang maha kuasa, karena itu sifatnya. Lalu Allah menyandarkan sumpahnya kemana? Allah menyandarkan sumpahnya kepada sesuatu yang Allah pandang perlu, penting diperhatikan oleh hambanya. Seperti Allah bersumpah watin, ada cik itu, demi pohon tin. Ada apa dengan pohon tin? Itu ada pelajaran di situ. Pohon tin tumbuh di tengah-tengah padang pasir yang tandus, tapi baraya. Tidak ada air kiri kanan atas bawah, tapi pohon itu tumbuh, ada air, ada minyak. Watini wazaitun. Malah ada minyak zaitun. Tumbuh di tengah-tengah padang pasir yang tidak air, tapi berair. Itu makanya Allah bersumpah dengan menyandarkan kepada pohon tin. Tapi yang paling banyak sumpah Allah itu dengan waktu. Wal asri, malah ada demi waktu. Tadi sudah saya sampaikan, wal fajri was subhi wad duha wal laili wan nahar wal asri, demi masa. Oleh karena kebanyakan dan umumnya sumpah Allah itu disandarkan kepada waktu, ada apa dengan waktu? Bapak Ibu sekalian,
114 surat di dalam Al-Quran. Ini kan 114. Mulai surat Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Jumlahnya 114. Salah satu di antaranya adalah surat Al-As. Ya, satu di antaranya surat Al-As. Apa kata Muhammad Yunus, seorang penafsir orang Soloknya itu kalau tidak salah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat saja dan suratnya adalah surat Al-As, itu sudah cukup buat petunjuk manusia dunia dan akhirat. Karena kedalaman makna yang terkandung di dalam surat Al-As. Dalam uraiannya Muhammad Yunus menyampaikan, itu tafsir Muhammad Yunus, juga disebut dengan tafsir Muhammad Yunus, itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, dan pada hari ini sudah menjadi salah satu tafsir rujukan di Al-Azhar Mesir. Jadi tidak tentang untuk Bapak Ibu. Kurang awaknya tuh. Cuman indah orang lima suku saya, cuma orang awak tuh. Nah, orang Senan Baka, Solo. Kenapa sampai Muhammad Yunus mengatakan begitu? Karena dari berbagai rujukan beliau menyimpulkan begitu dalam makna surat Al-As. Apa yang diapungkan menjadi tema utama dalam surat Al-As itu, yang menjadi tema utama adalah waktu. Nah, beliau menyebutkan begini, wal asri, demi masa. Itu bisa dirubah menjadi demi umur. Jadi yang dituju oleh Allah adalah umur. Demi masa, demi umur. Lalu apa dengan demi umur? Nah, Bapak Ibu hadirin, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan manusia di dalam memakai umur tadi merugi ketimbang yang beruntung. Dalam menempuh hidup umur yang diberikan oleh Allah, kalau dikelompokkan manusia itu banyaknya adalah yang rugi, yang beruntung tidak parah. Makanya wal asri, demi masa, itu bisa demi umur. Lalu apa yang menjadi tema utamanya? Banyak nan rugi ketimbang nan beruntung. Hidup itu adalah berdagang. Hal adulukum ala tijaratin tinjukum adzabin alim. Apakah kamu mau jika aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang bisa melepaskan kamu dari azab yang pedih? Itu hidup maksudnya. Jadi hidup itu berdagang. Dalam berdagang hanya satu di antara dua, untung atau rugi. Kan ada nan pulang pokok buya. Pulang pokok tu kategori rugi tu. Pokok tu habis. Nah, dalam hidup kita, termasuk kita dalam masjid ini, banyak yang untung atau banyak yang rugi. Allah mengatakan banyak yang merugi ketimbang yang beruntung. Kalau dalam mengalih, alat ukur rugi atau untung adalah modal. Modal 10. Tajwa sabaleh, beruntung 1. Modal 10, tajwa 8. Akan galeh 2, kan itu. Maka alat ukurnya adalah modal. Untung rugi dalam kehidupan manusia, apa alat ukurnya? Alat ukurnya adalah tujuan hidup manusia itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap yang dijadikan oleh Allah pasti ada tujuan dan maksud. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kabau jok jawi, itu Allah menjadikannya bertujuan untuk daging. Cik-cik ada juga untuk tanago, dipakai manusia membajak seisuak. Kini ada juga cik-cik padati. Tapi utamanya sapi dengan kerbau, kambing dan sebagainya itu tujuan hidupnya adalah untuk daging. Sehingga ada sapi pedaging,
Makanya sapi yang hidupnya itu berhasil yang gemuk. Anak gembala atau si pengembala yang dikatakan berhasil itu yang sapi dan kerbaunya gemuk. Alat ukur mahal ataupun rendah harganya seekor sapi, seekor kerbau adalah dagingnya. Karena tujuan hidupnya adalah itu. Tapi manusia tujuan hidupnya bukan untuk daging. Kalau manusia yang paling disukai itu adalah manusia yang dagingnya paling tebal, tentu gak teibu hati kawan yang kuri-kuri. Makanya nang gapuak jan bagadang hati wana pula. Nan kuri jan bayi bolo hati. Sebab dalam hidup manusia kuri jok gapuak itu sama sajanya. Habis itu. Tapi kalau kabau yo gapuak jok kuri. Tanyalah katoke tarana, kau daging wara kau pasti itu. Dua katu patang kau menyembelih korban, kan tak? Kan itu yang jadi ukuran. Daging wara, daging 80 atau daging 100. Akan seperti itu. Saya yakin kalau yang menjadi ukuran dalam kehidupan manusia itu adalah daging, kau Jokowi kau tak akan dapat jadi presiden dong. Sebab tidak ada daging. Amuan tahu orang menunjuk ambo daripada Jokowi. Ya. Tapi balah nak menjadi ukuran tak daging dah. Makanya bagi nang gapuak. Jangan sombong lo dah gapuak awak. Ya. Ada dia gapuaknya. Gapuak selang salah. Tak ada itu ukuran gapuak. Lalu apa yang menjadi ukuran dalam kehidupan manusia? Aku nak kaji. Yang menjadi ukuran dalam kehidupan manusia adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi alat ukur untuk merugi manusia adalah ibadah. Itu alat ukur ibadah. Nah, sekarang di mana letak ruginya? Umuana dia akan dek Tuhan kawak. Lalu dibanding dengan ibadah yang dilakukan, itu tidak sebanding. Terlalu seketek. Akibatnya jatuh kepada kategori rugi kali. Nah sekarang kita coba untuk mengukur secara real, matematik. Kalau seandainya membatanyalah sebuah kocek, kira-kira di umur kalau kaum bapak sianan juara, kau ini adalah wara kau nanda kek tunggak kau. Berapa ini? 9 kurang cik. Yo wah, yo. Mau rasa beliau juara rasanya kok, ya. Iya nak? Pak orang? 65. Jauh ya. Ya. Beliau lah tagak ada pintu. Wak lu nak dulu dah ya. Ketik di umur, ketik di badannya nak. Baiklah, umur beliau 90. Tentu kita juga berada pada posisi tidak bisa menebak barale lama beliau pai. Itu nak bicara. Kini kau naikkan 100 umur awak. Kau dah ada umur 90. Atau 90 salah umur awak. Sama je beliau kurang cik. Allah berikan kepada kita usia 90 tahun. Itu umur tadi. Demi umur. Bisa ditukar. Demi nan 90 tahun. Itu jadinya. Kalau diukur, banyak yang rugi. Alat ukurnya ibadah. Nan 90 tahun itu laiko tergunakan untuk beribadah ke 90-annya? Belum. Sebab mau tidak mau harus dipotong dulu 5 balik. Sebab 15 tahun itu kita masih berposisi anak-anak. Belum ada nilai ibadah. Berarti tinggal 90 kurang 5 balik berarti tinggal 75 kan. Jadi 90 tahun cian kaliau
Umurnya sawana 75-nya ya. Kenapa dipotong 15? Anak-anak baru. 75 tinggal. Kau mencari rugi tidaknya kau kan? Lalu yang 75 itu masih adakah yang perlu dipotong? Masih perlu. Barat tahun untuk lalok. Nambah karuah. Pada umumnya sehari semalam tidur manusia itu adalah sepertiga. Atau termasuk makuk-akuk sambil dengan pengajian lah masuk dalam tu. Masuk tu lalu dia tu masuk tu. Awak ambil saya sepertiga. Pada tinggal 50 tahun tinggal 75 sepertiga 25. Jadi 90 tahun umur kita sejatinya hanya 50 tahun. Tapi apakah yang 50 tahun ini masih bisa dipotong? Merasa masih. Ibu-ibu sangkek muda dalam sebulan berhari tidak bisa beribadah. Awak potong saja 10 tahun tinggal 40 leh. Aku kusuk kamu ibu. Apakah 40 tahun itu sudah sempat kita gunakan untuk beribadah saduanya? Mungkin masih perlu dipotong. Khusus ibu-ibu. Pada orang anak. Abang anak lu 2 balik. 2 balik kali 40. Apa sana nanti nak 2 potong. Etong lo bala. Sangkek mudo saya suak semayang subuh bara hilang. Saya mau lugu bara tercampak. Semayang asar bara ndak ketentuan. Semayang hari semayang isal masuk kotak lu 2 balik. Akhirnya umur sejati kita yang kita gunakan untuk beribadah full kepada Allah berapa tahun? Makanya innal insana lafi khus, manusia itu banyak rugi daripada yang beruntung dalam memakai umur tadi. Nah, itu nan kamaetong nan kamaranwang terhadap diri awak sendiri. Menerik panapeang dan beruntung terugi. Tidak tentunya menjawab itu. Hanya kembali kepada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan diri. Di sinilah letaknya merugi tadi. Nah, Bapak Ibu. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Memang tidak ada perintah langsung untuk memperingati waktu. Untuk memperingati tahun. Tetapi ayat-ayat yang menyuruh kita memperhatikan waktu itu berada sangat banyak. Sama dengan yang sudah kita uraikan tadi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia dimatikan. Bisa saja yang berada dalam masjid ini bekot tiba di rumah baik. Bisa sebisuk barangke. Ada yang tidak disangka-sangka pai saja. Tu kawan ambo Kemenak Solok Selatan sudah magi arahan duduk sebentar. Pannya ambo bok kapuskan semas di jalan barulah meninggal. Ketik pada ambo baru. Nih ndak setialah ndak ngecek-ngeceknya pai dah. Pak Kasmir namanya. Ndak sakit ndak bagai, bahkan kapatang malam main bulu tangkis juga. Nah, coba bayangkan. Apa le awak na banyak tando-tando. Tando-tandonya balik kanan asa. Maksudnya asa aku apa buya? Awak lain ndak bergigi, kalau mulai gigi tangga, hati-hatilah awak. Awak lain ndak tahu di ayah awak, ndak tahu di ibu awak, ndak tahu di kawan awak. Kalau lah mulai lu lupa kawan, hati-hati salah tu. Siawang. Sia. Itulah rakyat itu. Hampir tu. Kan ada pak nak tahunya anaknya lah. Siang. Ambo anak. Nomor barang. Itulah rakyat itu. Malah ada bantu awak pak je bini nak tahu leh. Sia kau ni. Sia kau cik bini kau mah. Bini je. Pada anak sabaleh mah. Itulah rakyat itu. Kita lahir tak bisa duduk. Apalagi berjalan dan berlari. Kalau lah payah lu duduk. Hati-hati salah. Kita lahir mata kita tak melihat. Kalau lah mulai lu agak-agak kabur pencalian. Ketik. Kau nak ketik. Kau si kayu. Waang kayu. Lah mulai berubah pencalian. Aduh ketik. Oh sudah lah.
Astagfirullah. Itu tekok-tekok manggi nama itu. Kayu lo kan. Nanti. Nyo kayu kecil kati dewa. Alah mulai matau tu kepiraan. Tu lampir. Nah lama mulai. Awak berulayan nak pandai mengecek dah, tak pasti berbahasa. Kini lo mulai teloh. Lala rakek tu. Lala rakek tu. Apa? Kiranya iya. Itulah rakek tu. Sedangkan ada juga yang tidak sebab gini Bapak Ibu, mati itu dua macam. Ada namanya al-maut baghtah, ada namanya al-maut tabi'iyah. Apa itu maut baghtah? Mati tiba-tiba. Ada yang tidak tahu sebabnya, ada yang nampak sebabnya. Yang nampak sebabnya seperti banjir bandang kemarin. Itu nampak sebabnya. Tapi bila banjir ketiba kan tak tahu dah. Diantak dia auto, ditundo dia air gadang, dijujung dia ojek, jatuh dari ngarai, ditanduk di kabau, macam-macam lah. Itu namanya mati baghtah, tiba-tiba. Dan bisa jenis kematian yang seperti itu datang ke kita. Tiba-tiba. Ada yang sama sekali tidak tahu sebabnya. Kayu lah dulunya. Kayu tadi ya. Kayu mah ya kayu je. Malam tadi sama makan ya dan tambah cieknya 3. Bisa saja tu. Itu namanya baghtah, tiba-tiba. Ada yang tabi'iyah. Tabi'iyah itu sebuah kematian yang dapat diduga. Penyebabnya 2. Pertama, umurlah terlalu larut. Yang kedua, sakit terlalu kareh. Sehingga dapat diduga. Walaupun dapat diduga, namun nanarihanya tak tahu. Buya Lizan Nanacok mengaji subuh berkah di 5 suku tu. Kabarnya di rumah sakit Aman Mukhtar. Imam, awak calik lah sama. Datanglah hampir auto dari siku. Ya nak? Abok susu sekalian surang tu 5 kardus susu tu baik kata. Anan sakit kau tak ada nak lalu dah pak. Ada nak buat susu, nak buat roti. Nan sakit kau jangan makan susu je roti, minum saja pipet di sudut bibir. Akhirnya nan sakit tambah kurih, nan mau nian sakit. Itu namanya. Bacirabik lah anak-anak je cucu kau munyian niat sakit. Ada munyian orang lah munyian lah. Kan itu kejadian ni. Orang awak kau itu pak, lah ndak taluk lah. Ndak lama anan diminum, ndak tentu anan dimakan, hanya bawa makan lama-lama. Awak kata awak siek selera sadang amu, tidak ada mencok-cokok. Itu salah tu. Jadi apa ibu kalau ada baniek ke rumah, bawa katukini kau tiba. Bawa orang ketujuh, kau ndak habis entalanya. Kau ndak. Habis kau ditunggu liau ndak ada nama masuk paru cik alah je, baru dia bawa roti. Itu parangai orang awak tu. Itu parangai itu. Susu kan dia bawa. Tu bantu siap-siap. Kan sebentar habis selesai minum pak. Kadang pengajian baknya pengajian dia minum baknya minum. Wak na ibu anak tukang tati yang tak dapat menangan. Pengajian selesai minum selesai lo lah lapis. Ya kan itu pasal bui. Kata siap bisa menjadi langkah lama. Makanya ada orang mantan. Ya kata tak ada nama masuk Acik Allah je kau mulai. Aku bantan, kau bantan. Pai, dek den. Siti Mah. Saya nama Abian. Abian salah dia kau. Dia awak balik kan kapan kau dia. Jadi tabi'iyah. Sehingga seketika orang datang ke rumah sakit Ahmad Mukhtar, nyoba dua-dua boleh masuk dua-dua. Sehingga mulai dari pukul 7:30 lampian maghrib baru selesai. Sebab dua-duanya setiap nama mencari sama komentar. Nampaknya Buya Lizar lah TV Harapan. Bang kau TV Harapan.
Ambo tadi pas mencaliak tu kan mau perhatian kaki beliau. Lah singkek sabalah nampak. Kau itu orang awak mah. Yo dek kau dah dan hidungnya dan caliak. Lah kencong hidung nampak. Seminggu sudah itu dapat kabar dak Pak Ibu. Buya Lizar lah dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya tabi'iyah. Dek penyakit terlalu barek. Walaupun umur masih muda. Nang kedua oleh karena umur terlalu larut. Awak sedang lalu di laman di jalan. Nyo duduk di laman. Terangah awaknya mengecek gaek kau. Ni yang tandeng ke laman dan berpaneh-paneh. Nyolah di laman. Nyolah duduk di kursi di laman. Minta ke laman celek. Laman nama lagi. Kecek orang nan lalu. Kena lama gaek lergo. Sampai hari sudah itu dapat kabar gaek kau lapai. Itu namanya tabi'iyah. Jadi bagi awak nasihat barang gaek. Bayinya bakake awak kalau lah banyak aneh-aneh jangan ditinggal lah kau dikicu tagaknya kau. Itu diantaranya. Nah kita kembalikan kepada yang tadi. Ada ndak jalan yang bisa ditampuh, cara yang bisa dilakukan agar kita tidak merugi. Nah Bapak dan Ibu sekalian, Allah bukan hanya memberikan masalah tapi juga menunjukkan solusi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kalau kaji biasa tu. Kecuali orang yang tidak akan pernah rugi itu adalah orang yang selalu mewarnai kehidupannya dengan 4 sifat. Kalau yang 4 ini selalu mewarnai kehidupan kita, insya Allah kita enggak rugi. Mana yang 4? 1, amanu, beriman. Beriman maknanya yang mudah dipahami, iman orang itu artinya on time, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun, selalu memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iman itu bahasa lainnya akidah, akidah itu dari akad, akad itu ikat itu tali. Jadi iman itu tali antara kita aja Allah. Ujungnya di Allah, ujung cikle di awak. Selagi tali itu tidak putih, insya Allah layang kau selamai. Sama ibarat anak gubalo, selagi cie ujung di tangan anak gubalo, ujung cikle di ujung jawi selamai. Tapi kalau putih tali, jawi masuk separa orang, ada catuaknya dari Tamarajo. Ada lo Tamarajo nak? Alah. Tapi nama catuak jawi, orang tak Tamarajo ikut orang. Tamarajo cik lain. Bila tu jawi masuk separa orang sehingga dicatut ada Tamarajo tadi, dek tali putih. Bahkan ada yang menafsirkan selagi tali itu tidak putus, walaupun kita masuk jurang sekalipun, kita bisa kateh balik dengan tali. Ya, manusia bersifat khilaf di waktu umur masih muda, kadang-kadang kan terrembet oleh pergaulan. Tapi tali lindak putih dah Pak, bisa kata balik Pak. Tapi kalau tali putih sampai game dari situ selesai. Ada orang yang di pertengahan usia melanglang buana entah kemana, pembarantau entah di kerajaan, tapi nyu bisa balik tali lindak putih, iman. Capek suri ke belakang, astagfirullahaladzim, mengalah kerajaan bu, taubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Aku, insya Allah nan pertama. Kalau iko ada, tidak rugi dah. Ada hubungan yang manis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman. Yang kedua, wa amilus solihat, iman yang ada pada dirinya itu dia isi dengan amal. Hanya kalau iman piamal tidak ada, tidak perlu nama ada. Gaek tu semayang nendaknya puasa, ya tidak perlu. Tapi imannya kuat. Nak mau tak bersuara. Sembayang hendak, bersedekah hendak, ke masjid tak nampak-nampak, piman kuah. Anda masuk atau tak? Makanya dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang selalu berpasangan. Ati Allah pasangnya, ati Rasul. Aqimus shalah pasangnya, wa atuz zakah. Amanu pasangnya, wa amilus sholihat. Jadi iman dengan amal enggak bisa dipisahkan. Begitu, iman
di batinnya, amal di lahirnya. Nah, sekarang yang perlu didudukkan adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Bapak Ibu, orang menyangkut amal soleh kok sabungkah. Nyo dua bungkah Pak. Kesolehan pribadi, kesolehan sosial. Solihul fardi wa solihul ijtima'. Mana dia kesolehan pribadi? Inilah yang kita kerjakan saat ini. Sembahyang taat, berzikir taat, Quran khatam sekali seminggu. Itu pribadi. Mana sosialnya? Hablum minan nas. Koha, tambalui kocel ya. Sakit ndak do nandak nyo calia. Meninggal nandak do nyo nyangwa. Barale orang sebelah rumah, inyo pun ikut seolah-olahnya jekit tuan rumah. Memasuk piring, menyapu rumah. Kan anak ambo juga kecil. Kesolehan sosial. Basuh di tengah jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sembayang hebat. Taat bukan main. Berzikir kau. Tapi mampu duit saja. Basuh di tengah jalan. Hampir terlantak. Hidung sama hidung. Nak nyapu dah Pak. Bakal nak nyapu. Dah berzikir. Tu nak masuk tu dah. Lurui pulang. Lurui pai. Semayang subuh pukul 3 lah tiba masjid. Itulah sedikit. Lata-lantak lututnya dorang salah. Neng kami nyapun tak? Itu salah pasang amal soleh. Orang yang beramal soleh itu adalah hablum minallah. Hablum nanas. Jadi kedua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum. Aku indah budi saya. Kadang-kadang sampai tengah 2 bulan tak do galak. Lai tahu ibu. Membudui menyabukkan capek mati. Sebab budui itu ketawa lawannya. Ketawa itu ada 12 manfaat Pak. Buat sabain 2 salah. 2 balik lah. Mona pukul 10 sudah berceramah. 2 saja buat sabikan. 1 manfaat ketawa. Menyebabkan lancarnya sirkulasi darah dalam tubuh. Ketawa menimbulkan sehat. Sebab orang ketawa plong. Ada orang ketawa pucet. Ada orang galak ketakutan. Ketawa itu plong. Darah kita, sirkulasi darah kita akan menjadi lancar, sehat. Di orang siapa galak, sehat. Tidak galak tarik dah. Sesuai situasinya. Galak tarik itu dah sakit dah. Yang kedua, ketawa itu menunda penuaan. Jadi kalau orang tu senyumnya mudah, ketawanya gampang, lama bertahan mudonya. Nah, coba kita balikkan. Jadi 2 sabitnya. Orang pambudui capek mati. Nah, itu jadinya. Capek matinya, murah tuanya. Jadi kalau ada kabar, si anu kabar meninggal, membuduinya dia. Itu. Nah, jadi galak lah. Galak itu syaratnya cuma 1 Pak. Ada orang lah tu. Nah, itu saya. Dia ada orang lah tu. Anak jadi juga, suami, isteri, kakak, adik lah. Kalau tidak ada orang, jangan. Nah, ada periwaknya. Jangan galak lah ke periwak. Hehehe, ke periwak. Itulah lain cerita tu. Nah, jadi kita kembalikan kepada yang tadi. Kapan mati kita tidak tahu. Oleh karena kapan mati kita tidak tahu, maka waktu yang masih ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kini umur kan masih ada Pak. Artinya kesempatan untuk beribadah yang tadi itu masih banyak. Makanya pas awak jago lalu, awak langsung mensyukuri umur tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'da amatana wa ilaina segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah aku mati, yang membangunkan aku setelah aku tidur. Nah, itunya. Nah, jadi di sekolah letaknya waktu itu selalu kita perhatikan. Jangan sampai waktu itu lengah, jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja, harus dapat diisi dengan ibadah. Karena ibadah itu adalah yang intinya. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Kapayu kumbuh kasih 7 tibur situ hari pagi. Di hari lah 6:30 tentu subuh wabarakatuh harus berhenti. Nah ya, kan itu.
Bukit Tinggi Kabiaro, tiba di situ makan mentimun kabana sampai ke Bakiambo, sudah aku masih ada minum ke situ. Ya, duta sore nampak deh, mengaji Buya Alizar Chan. Sarapan ketupek sayur. Tentu ambo ingin logang ketupek. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, pendek kata, waktu adalah sesuatu yang berjalan terus ke depan, tidak pernah surut ke belakang. Kini hari apa? Jumat nan sakaliko, Jumat nan ikoko sakaliko nyebut. Seminggu lagi ada Jumat, itu udah beda lagi Jumatnya. Ada Jumat, beda lagi Jumatnya. Waktu berjalan terus, tidak boleh balik ke belakang. Makanya waktu yang paling berharga, al waktu kasaif, waktu itu pedang. Idza taqta yaqta, kalau kau tak potongkan, kau yang dipotong. Karena haram untuk bisa balik kepada awal. Makanya setiap kita ada jam agar kita waktu, agar kita tahu dengan peredaran waktu. Sudahlah setiap tangan ada jam, di masjid berjam. Kadang di rumah, di kamar tamu ada jam untuk pausi tamu. Kamar makan ada jam, dapur ada jam. Di Bukit Tinggi tapi muaknya di buat jam kadang-kadang. Jam kadang namanya. Bahkan di Makkah ada jam kadang belum. Itu kan ekspresi dari begitu pentingnya waktu. Jadi waktu adalah sesuatu yang tidak pernah surut ke belakang, nyu maju tarwih. Kan seperti itu. Waktu adalah yang paling tajam. Kenapa? Karena bagi waktu tidak ada yang tidak bisa. Baru menjadi usang karena waktu. Mudo menjadi gaek karena waktu. Tagok menjadi lamah karena waktu. Gigi yang begitu datar, rancak, galak, tambah kamek. Kini karena waktu. Dulu sangkai gigi rancak apa? Galak, senyum, tambah maninya. Kini galak, takut orang. Karena waktu. Ya, waktu je tu. Mak, nya nak kata, mak jadi huyunya takut mantu mak adanya. Kenapa sampai jadi begitu? Karena waktu. Dulu kata muda galak senyum tak ajak pak. Kini dia gigi 3 tinggal galak takut dah. Takut. Waktu je baru. Makanya hati-hati dengan waktu, jangan sampai lepas dan berjalan begitu saja. Mungkin itu saja Pak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak ketupek sayur tu.